Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Sadatul muhtaramin, sidang sholat isya dan tarawih Masjid Yaumul Fatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma fa akmilu alihi iddata. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian ketika kalian melihat hilal Syawal. Saya pengen mengangkat tentang fenomena berpuasa dan berlebaran di negeri kita ini. Perlu Bapak Ibu sekalian pahami bersama bahwa asal dasar ya menetapkan awal puasa dan awal lebaran itu adalah hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma fa akmilu fa in gumma alaikum fa akmilu iddata salasin. Jadi berpuasa itu dengan melihat hilal, berbuka juga dengan melihat hilal. Kalau tertutup hilalnya suruh menggenapkan 30 hari. Jadi sederhana, dan ini metodologi atau metode yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, pertama itu. Kemudian ada dasar yang kedua yang digunakan untuk menetapkan awal puasa dan Ramadan, yaitu tentang otoritas. Artinya siapa yang berhak menetapkan? Maka menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, yang berhak menetapkan awal puasa dan awal lebaran adalah pemerintah atau imam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, as-sawmu yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun wad duha yawma yudhahun. Berpuasa itu bersama masyarakat sekitar ketika berpuasa. Demikian juga lebaran hendaknya bersama masyarakat sekitar berlebaran. Artinya nggak boleh berpuasa dewe-dewe, itu nggak boleh. Minimalnya satu wilayah itu ya bersama-sama. Ya, makanya oleh Imam Ahmad hadis ini ditafsiri, dipahami as-sawmu ma'al imam wal jamaah. Berpuasa itu hendaknya bersama imam ya, dan bersama jamaah. Nah, maka sekali lagi dipahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa perkara urusan menetapkan awal Ramadan dan awal lebaran itu hak prerogatif pemerintah di dalam menetapkan. Jadi yang punya otoritas itu adalah pemerintah. Maka itu mestinya oleh masyarakat Islam ya diserahkan kepada pemerintah. Ya, sekalipun salah, maka dosa itu ditanggung oleh pemerintah, bukan ditanggung oleh jamaah, oleh kaum muslimin. Enggak. Karena ini wilayah publik dan tanggung jawab wilayahnya adalah pemerintah, maka kalau toh salah dalam penetapan awal Ramadan dan awal lebaran, maka itu murni kesalahan pemerintah, bukan kesalahan kaum muslimin. Ini hukum dasarnya seperti itu, hukum awalnya seperti itu. Hanya saja di negeri ini, sekali lagi, negeri ini Indonesia ini ada keunikan. Jadi hanya Indonesia saja yang lebarannya satu negara itu berbeda. Ya, dengan cari di dunia itu hanya Indonesia, karena mangannya sego, ya. Jadi ini aneh. Jadi secara logika fikih itu nggak masuk akal. Satu matlak kok beda lebaran, satu matlak kok beda puasa, itu nggak masuk akal. Mau teori apapun nggak masuk akal. Hanya saja saya kurang tahu ya, urusan apakah kepentingan politis atau apa, saya tidak bisa menganalisa itu. Ya, muncul sekarang penetapan awal puasa dan lebaran berdasarkan hisab, ya, yang oleh Muhammadiyah disebut hisab wujudul hilal. Kita tidak pernah membahas masalah teori hisab,
Teori hisab itu datangnya setelah tabi'ut tabi'in. Kalau di ulama Syafi'iyah itu yang menguatkan adalah Imam Romli. Artinya Imam Romli pendapat kalau seandainya diperkirakan menurut ilmu hisab hilal itu sudah masuk di bulan baru, sekalipun hilal tidak bisa dilihat oleh mata, maka bisa ditetapkan masuk bulan baru. Ini pendapatnya Imam Romli, jauh setelah zamannya Nabi, di zaman tabi'ut tabi'in. Artinya dalam literasi Islam pun metodologi hisab itu diterima. Makanya oleh para ulama metodologi hisab itu digunakan untuk menguatkan ru'yah, dan itulah yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia itu dalam menetapkan awal puasa dan awal Lebaran, awal Syawal, itu dengan menggunakan metodologi hisab imkanu ru'yah. Pertama dihisab, tapi metodologinya hisab imkanu ru'yah, hisab yang memungkinkan untuk diru'yah dengan kriteria 3 derajat, ketinggian hilal di atas ufuk 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4. Ya, itu kriteria Mabim ya yang terbaru. Tapi kalau menurut hisab Muhammadiyah, hisab wujudul hilal, itu asal hilal di atas ufuk 1 derajat pun sudah dianggap masuk bulan baru. Nah, ini terkait dengan permasalahan yang baru di sini ya. Is okay lah, saya tidak mau membahas panjang lebar tentang masalah teori, karena sekali lagi teori itu bisa dicarikan dalilnya. Makanya kalau sekarang berseliweran tentang mana yang kuat, ru'yah atau hisab, tapi tidak pernah membahas masalah otoritas. Kenapa nggak ada yang pernah membahas otoritas? Ketika pembahasan masalah kriteria, masalah metodologi hisab, masalah metodologi ru'yah, lemahnya hisab, lemahnya ru'yah, karena ini semua saling menguatkan. Semakin dekat dengan Lebaran, teman-teman teori Pak, teman-teman teori. Saya tadi mau ke sini melihat tentang lemahnya metodologi ru'yah. Bahkan seolah-olah yang pakai metodologi ru'yah itu orang goblok. Berarti nabimu goblok loh. Kan kacau cara berpikir seperti ini, kacau. Artinya kalau debatable-nya sekitar masalah metodologi, saya anggap tidak paham masalah. Saya membaca tulisannya Haidar Nasir, saya akui salut Haidar Nasir, pimpinan Muhammadiyah. Dia pertama minta maaf kalau Muhammadiyah harus berbeda. Yang terakhir beliau tulisannya tutup dengan selama tidak ada otoritas yang disepakati, maka selama itu pula Indonesia berpeluang untuk berbeda dalam urusan puasa dan Lebaran. Pertanyaannya menurut saya, Anda kalau sadar itu kenapa Muhammadiyah tidak berupaya untuk menyamakan, kan gitu kan? Kenapa harus beda? Kira-kira otoritas itu, kira-kira kalau bicara masalah otoritas lebih kuat pemerintah atau ormas? Tentu jawabannya pemerintah. Masa pemerintah manut ormas? Nah mungkin lah, masjid. Fikih tekan dia, ya. Nong dindi ormas yang manut, nah otoritas itu ormas, tak dono jid. Ormas itu ono Muhammadiyah, ono Al-Irsad, ono Nahdlatul Ulama, ono Persis, ono apa nih Dewan Dakwah, wis 5 sing terkenal. Iki nak otoritas 5 iso bodone ping 5. Apa ora bubar Indonesia? Itu kalau otoritas diberikan kepada ormas. Karena uang Indonesia itu 5 orang Indonesia berkumpul itu 5 pendapat karena kepalanya berbeda-beda. Jelas otoritas itu yang dimaksud ya pemerintah. Harus kita sepakati itu. Nak pengen bodone podo, ojo yo-yoan teori. Nak teori iso digolekno dalil. Ya, makanya nak masih berkutat masalah teori, Bang Nas kemarin masih teori, saya anggap nggak tahu masalah. Nah masih berkutat masalah teori, masalah metodologi, saya anggap nggak paham masalah. Ya karena setiap negara punya kepentingan masing-masing. Setiap negara itu punya matlak masing-masing. Mereka punya hitungan hisab masing-masing. Ya itu. Ya ini yang menjadi masalah problem. Kemudian yang menjadi problem yang menurut saya sayangkan. Oke lah, kalau harus berbeda, uang pemerintah secara konstitusional pun membolehkan
Oke, kita hormati. Kita sudah bicara masalah. Saya kalahkan teori fikih saya. Karena kalau toh apa namanya ini tidak ada, kalau toh sama-sama boleh, ru'yah boleh, hisab boleh, itu satu negara berbeda, itu tidak ada pendewasaan fikih. Saya sering sampaikan bahwa mana ulama Indonesia, mana para cendekiawannya, kok seolah tidak mampu mengolah permasalahan ini. Ya, ini jelas keluar dari teori fikih. Kalau satu negara itu berbeda, itu sudah keluar dari teori fikih. Tapi kalau toh memang harus berbeda karena pemerintah mengizinkan secara konstitusional, ayo kita menghormati. Gak apa-apa, kita hormati, kita saling menghormati. Tapi mbok iyo jangan saling menghina. Saya katakan, saya prihatin ketika ada orang menulis tentang metodologi ru'yah, lemahnya metodologi ru'yah, bahwa hisab itu valid, hitungan angka itu lebih valid daripada melihat dengan mata. Yang saya pikir, mosok jenengan ngenyak nabiku, nah nabiku wong goblok ngono, karena harus menetapkan awal Ramadan dan awal Lebaran itu dengan cara ru'yah. Kan mereka mengatakan sekarang kalau lihat ru'yah, potensinya itu sangat kecil sekali untuk bisa melihat hilal. Karena ada asap, karena ada cahaya, karena ada polusi dan seterusnya macam bla bla bla. Tapi faktanya kalau hilal di atas 3 derajat tetap bisa diru'yah. Makanya Mabim itu ada Indonesia, Singapura, di Thailand, di Brunei, ya itu bersepakat hilal nak pengen bisa dilihat harus di atas 3 derajat. Kalau tidak 3 derajat maka tidak bisa dilihat. Kalau tidak bisa dilihat menurut teori Nabi, fa'in humma alaikum, kalau tidak bisa dilihat, kalau matamu tidak bisa melihat, juga sempurnakan bilangannya. Apa susah? Wong kono ngomong, berarti posone 30 terus. Padahal Nabi posone sering 29. Oh ya. Ya. Itu kalau kita Lebaran tanggal 22, itu apa caranya? Tanggalnya wis ketuan. Tanggalnya itu wis ketuan. Iki ono teori ngono. Ono ngene neh, Muhammadiyah dan Saudi sepakat menetapkan Lebaran tanggal 21. Ya. Kan ini aneh, kapan sepakatnya, kapan ngumpulnya loh. Kalau terjadi kesamaan wajar dong, kesamaan bisa-bisa aja hitungan hisab, bisa saja. Nah, sekali lagi, kalau toh harus terjadi perbedaan, mari kita harus saling menghormati, tidak masalah. Yang penting teori baku itu jadi yang dicontohkan oleh Nabi itu jangan dibuat ledekan, jangan terus dihina seolah-olah Nabi kita teori ini terbelakang, tidak terlalu tekstual, tidak kontekstual. Ya, bahkan orang ini, ayo zaman Nabi ku reso ngitung kok, makan rano hisab, edaneh malah. Ya, zaman Nabi jadi ini reso ngitung. Dalilnya apa? Nabi ku umi, ora iso ngitung, ora iso nulis. Lu malah edaneh. Ya kan? Makanya hisab itu wong pinter semono akeh itu, hisab itu terjadi setelah zaman tabi'ut tabi'in. Bukan karena tidak bisa menghitung, bukan. Para sahabat yang jago-jago menghitung itu banyak, tapi memang metodologi ru'yah itu masih bisa, memang masih dipakai karena Nabi itu menggunakan ru'yah dan jumhur ulama itu menggunakan ru'yah. Nah, sekarang seolah-olah jumhur ulama itu jadi cara berpikirnya dianggap terbelakang, ya. Yang minoritas sekarang seolah-olah temuan rumusan baru dan enggak, metodologi hisab itu sudah metodologi lama. Di antara ahli falak juga antara Thomas Jamaluddin itu di pihak pemerintah dengan Susisnan Azhar dari pihak Muhammadiyah, ya nyak-nyakan. Kata Thomas Jamaluddin, metodologi hisab wujudul hilal itu metodologi jadul, metodologi yang lemah analisanya. Oh no, kok ya apapun terjadilah, pokoknya semakin dekat dengan Lebaran ketika berbeda ini teman-teman teori itu selalu terjadi. Maka saran saya nggak usah seperti itu, wis yakin kepiye lakoni. Kalau kami mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah dan jumhurul fuqaha, otoritas itu kita berikan kepada pemerintah. Ya, kalau memang terjadi perbedaan kita hormati, wis gitu aja. Memang nyata Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, biarkan berbeda tapi tetap mangan sego, ya, nggak usah bikin abot-abot.
Saya ditakoi Ustaz, ditakoi yang teman Muhammadiyah. Aku dikon ceramah tanggal 22. Iya Ustaz. Aku mau jawab, tak kayak caption ngeluh sih aku. Kok jawabannya pusing Ustaz? Ya gue sentuh amplop, aku bukan fatwa. Ya, nah fatwa salah aku pun rokok aku. Enak men gue sentuh amplop aku sing bukan fatwa. Ya, terus takut neh mendesak piye satenan wis ora lah pikir jero-jero iku urusane wong dhuwur kono dosane wong dhuwur. Ya, kowe nek bodo selikur lo likure mocok udah wis angel-angel ya. Ini juga fenomena yang unik di Indonesia. Akhirnya orang terus ngaco seperti ini. Ya, ngaco. Ya mau nggak mau kan itu banyak lah teman-teman Muhammadiyah itu yang jadi tokoh di masyarakat. Apa meninggalkan syarikatan ewa, sisi lain masyarakat percaya dia untuk ceramah. Kan akhirnya bodohnya pindu. Aku ya alon-alon ngomongin, boh lo ya, iki bid'ah baru dalam urusan lebaran. Aku yang ngono, ono foto ke pindu. Ya gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, nggak usah diambil pusing ya. Ini urusan negara. Ya, sepokoknya negara salah, salahin negara, rakyat kira nanggung dosa. Ya, dan kita tetap hormati yang memang memiliki cara berpikir yang berbeda. Mestinya kita berharap ke depan para tokoh, para intelektual, para ulama ini lebih bijak lah. Ya, mencoba untuk mendekati pemerintah untuk cocok-cocokan kriteria dalam hilang. Nah, mereka sudah sepakat dalam kriteria, insya Allah sama lebarannya. Ya, apa kemudian wis sambil melok pemerintahan malah gampang nah, dan itu pendapat disepakati oleh para ulama, jumhur ulama itu. Ya, jumhur ulama. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.